Adian Apitupulu, gile, ada orang mau ngambil PDI Perjuangan, emang ada yang mau ngambil, Bang? Ya pastinya kita harus bicara sama ketua umum ya. Tapi kan memang ada master konspirasi ya. Master konspirasi Ya, apalagi? kita lihat master konspirasi ini dia bermain di banyak tempat segala macam. Ya kalau istilahnya tadi Toto bilang masko gitu, master konspirasi kayak gitu. yang memang ya jago lah gitu loh. Jago apa? Jago membangun konspirasi sana, konspirasi sini, segala macam gitu loh. Kayaknya Adian kenal orangnya sebenarnya. Kalau aku bisa Kayaknya tahu dekat gitu. juga sama Toto. Bahkan pernah didukung Adi Prayitno juga. Gitu. Nah yang kayak begitulah, master konspirasi ini yang menurut kita menjadi problem buat demokrasi ya. Tanpa harus mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan oleh ketua umum, tidak. Karena ketua umum tentunya memiliki banyak informasi yang seringkali juga tidak secara detail disampaikan pada kita, tapi dia tentu memberikan warning, sinyal-sinyal bahwa peluang itu mungkin saya bisa terjadi dan sebagainya, seperti itulah. Tapi untuk kepentingan apa? Kalau Bu Mega tadi mengatakan ada orang yang mau ngambil partai politik PDIP itu? Ya artinya bahwa kalau saya melihatnya untuk sementara waktu itu adalah warning buat kita semua. Buat kami dari kader PDI Perjuangan bahwa kemungkinan itu bisa saya terjadi ketika kemudian situasi politiknya semakin menjauh dari demokrasi. Kalau dari sisi sikon gitu, PDIP mau diambil dulu, nggak bisa ngambil Golkar atau gimana kira-kira itu? Bagaimana? Kalau dari si urutan, PDIP mau diambil dulu, nggak bisa, kemudian Airlangga mundur atau gimana sebetulnya? Nah itu juga konspirasi. Nah, master konspirasi itu yang begitu gitu loh. Oke, Adi Prayitno, ini memang kan ada tren untuk ngambil partai-partai. Untuk kepentingan apa sebetulnya nih? Diacak-acak gitu. Kalau saya secara prinsip, Golkar ini menjadi seksi setelah perolehan pileknya di 2024 naik secara signifikan. Hanya selisih 1 digit dengan PDIP partainya Bang Adian Apitupulu. Jadi siapapun yang punya intensi untuk menggantikan Pak Langga Hartarto, tentu kepentingnya adalah 3 hal. Pertama, ini tentu kepentingan pilkada serentak secara nasional. Yang kedua adalah soal bagaimana ikut serta dalam komposisi kabinet. Yang ketiga adalah bagaimana mengorkestrasi kepentingan politik. Jadi untuk menjaga keseimbangan politik ya di 5 tahun yang akan datang, terutama di internal Partai Kim, maka Golkar adalah satu-satunya alasan yang sangat mungkin bisa dimanfaatkan. Beringin ini besar, Bang, akarnya kokoh. Wajar kalau banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya. Bahkan banyak orang yang ingin menguasainya dengan cara menggergaji. Itulah Golkar hari ini. Oleh karena itu, ketika Pak Airlangga muncul, ini kan orang bertanya-tanya. Pasti ada syai'un. Nah itu istilah pesantrennya. Ada sesuatu yang tidak wajar. Kalau yang tidak wajar ini terjadi antara internal, persaingan antara Bang Doli dengan yang lain gitu ya, antara Bahlil, antara AGK dan elit-elit Golkar yang lain. Jadi kalah ya kalah saja, ini tetap teman. Yang kita khawatirkan adalah instrumen-instrumen eksternal itu yang mencoba untuk masuk dan mencoba untuk mengendalikan partai. Partai ini kan tujuannya adalah untuk memproduksi bagaimana potret kaderisasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Orang masuk ke partai capek-capek, jadi ketua umum, jadi wakil ketua umum, jadi ketua Bapilu dan seterusnya. Jangan sampai kemudian ada orang yang mencoba masuk ke dalam dan ingin menguasai dan mengendalikan. Itu nggak sehat. Itu master konspirasi kata Bang Adi. Kita nggak tahu siapa. Tapi inilah yang sangat powerful, Bang. Nah, powerful itu siapa? Mari kita cari bersama-sama. Oke, baik. Tok, kembali Tok. Ini kalau lihat sekarang kan Airlangga turun lah ya. Kemudian ada juga tren PKB mempercepat muktamarnya. Hanura juga kemudian mempercepat. PAN juga. PAN juga, semuanya dipercepat. Semuanya dipercepat maju gitu. Apakah memang ini juga antisipasi diintervensi atau apa yang Anda baca? Ya tadi kalau kita lihat dari si timeline kan jadi menarik. Kalau kemudian semuanya dipercepat menjadi sebelum 20 Oktober. Artinya kan ada yang punya kepentingan untuk memastikan konstelasi politik ketika dia masih memiliki peran dalam konstelasi politik. Ya di sini kita berbicara mengenai sekarang masih Jokowi, pasca 20 Oktober bukan lagi Jokowi tapi Pak Prabowo. Pak Prabowo. Menjadi aneh menurut saya kalau ada tuduhan ke Pak Prabowo. Mengingat buat Pak Prabowo akan lebih
perannya terasa secara kekuasaan dan power kalau Kongres, Munas, Muktamar itu terjadi pada saat dia sudah menjadi penguasa. Nah, tapi balik lagi kita nggak bisa membuktikan hipotesa-hipotesa ini terkait dengan Golkar. Katakanlah ada sebuah intervensi dari luar, seperti kata Adi Praitno tadi. Kekuasaan terbesar ya tentu saja kalau tidak yang masih berkuasa atau yang elected begitu ya. Pertanyaan terbesarnya kan adalah apakah andai kata yang berkuasa ini ikut serta dalam intervensi itu, apakah dua matahari ini satu suara atau jangan-jangan ini hanya permainan dari salah satu matahari sehingga matahari yang lain merasa sebetulnya tidak nyaman dengan manuver ini, dan itu baru bisa terjawab menurut saya setelah pergantian kepemimpinan terjadi 20 Oktober. ya. Oke. Bang Doli, gimana? Apakah betul ada rivalitas dua matahari yang saling tidak nyaman atau gimana sih? Kalau kita melihat perkembangan kan sebetulnya hubungan antara, katakanlah tadi disebutkan dua matahari itu dua presiden ya. Ya. Kalau dilihat dari perjalanan katakanlah setahun ini sampai kemudian Pak Prabowo terpilih jadi presiden yang nanti akan dilantik pada tanggal 20 Oktober itu kan hubungannya saya kira baik-baik saja kan. Kita pernah mendiskusikan soal itu di satu meja ini pada saat waktu itu ada usulan membuat koalisi besar. Koalisi besar ya. Dan kemudian Pak Jokowi Jadi pemimpin koalisi besar. Jadi pemimpin koalisi besar. Kita semua sepakat waktu itu sebetulnya itu tidak perlu, karena bagaimanapun yang namanya pemimpin politik itu adalah presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Nah, Pak Jokowi saya kira sampai tanggal 20 Oktober itu masih presiden, dan kita sepakat setelah 20 Oktober sampai 29 itu Pak Prabowo, yang dua-duanya punya fungsi dan dua-duanya kita tahu punya hubungan baik sebenarnya. Bahkan kan bisa disebut ini kan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini kan adalah kelanjutan dari visi misi dan penerus estafet program-program kepemimpinan Presiden Pak Jokowi. Jadi sebenarnya menurut saya ya sejauh ini apalagi kalau kita lihat hubungan ketua-ketua partai politik yang ada di kabinet itu sangat-sangat baik di antara ketua umum partai politik itu sendiri maupun hubungannya komunikasinya dengan Pak Jokowi, termasuk khususnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Bung Zainul, kembali lagi. Ini ada tren percepatan Munas atau Muktamar, dan PKB juga sekarang lagi ontran juga dengan PBNU gitu loh. Apakah kemudian ini ada kaitannya nggak sih? PBNU dan PKB kemudian juga dipercepat ke Agustus, atau ini otonom kedaulatan betul dari PKB untuk menentukan muktamarnya itu kapan? Ya, kalau percepatan muktamar di bulan Agustus ini, Bang Budiman, itu adalah aspirasi dari teman-teman di DPC dan DPW ya. Karena kita ingin nanti kita secara timing biar berkonsentrasi untuk di pilkada, agar tidak terlalu banyak disibukkan dengan urusan-urusan internal, itu jadi pertimbangan utamanya gitu. Kalau soal dinamika yang ada di PBNU, bagi kita nah itu kan orang-orang yang sedang cari perhatian, ingin masuk kembali ke PKB cuman malu-malu dan biar kelihatan gagah pakai PBNU gitu aja sih kalau kita itu. Jadi nggak ada istilahnya kemudian kita nggak melihat itu spekulasi yang tadi disampaikan oleh Mas Junarto maupun juga Bang Adi Prayitno soal Masko itu, dan juga Bang Adian. Kebal gitu? PKB-nya lebih kebal gitu gimana? Ya, PKB kan sudah cukup lama ya kalau dalam konteks. Iya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu di cuplikan video sebelumnya. Tentu banyak hal yang kita pahami dari penyampaian yang luar biasa dari penyampaian Bung Adian Apitupulu. Nah, beliau ini salah satu politisi senior ya di PD Perjuangan, dan beliau ini anggota DPR RI ya, di Komisi 5 kalau nggak salah, dan aktivis 98 kita dalam memperjuangkan demokrasi ya. Dan kemudian apa tadi hal-hal yang disampaikan, saya rasa dan saya meyakini Anda dan pemirsa juga sudah mendengar serta memahaminya. Jadi saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana ya.
kalau saya coba melihat di sini, ya dari penyampaian-penyampaian teman-teman kita saja gitu ya, di komentar ini saya akan bacakan dan saya akan coba nanti mengulasnya kepada pemirsa semua, dan kita akan saling sharing lah di komentar-komentar dari teman-teman kita ini nanti ya. Saya awali dari Sudiman. Bila Jokowi calonkan presiden yang disukai, Jokowi gampang bayar saja partai-partai yang ada, beres ya. Jadi kalau misalkan Jokowi calonkan tinggal bayar aja, gampang. Untuk apa Jokowi buat partai baru? Jokowi 10 tahun presiden udah banyak duitnya. Jika maju lagi jadi presiden cukup bayar partai saja, udah gampang. Ketum yang dipakai jadikan menteri, selesai. Orang-orang yang tokoh fitnah, orang-orang ini nggak pernah takut dosa. Orang yang hidup nggak jelas, hanya duniawi. Orang-orang kayak gini paling pecatan. Memang sebetulnya ya Pak Jokowi ini kan ya udah dipecat dari PD Perjuangan gitu ya. Tetapi memang ada hal yang mungkin saja ya. Saya nggak tahu benar atau tidaknya. Barangkali ini hanya isu hoax atau apa gitu ya. Pak Jokowi ingin merebut partai Banteng Moncong Putih ya, PD Perjuangan ya, dari tangan dia Bu Megawati Soekarno Putri, agar ya kurang lebih seperti itulah ya. Pokoknya katanya Jokowi ingin merebut PD Perjuangan dan juga Golkar. Gile banget ya kalau kayak gitu ya. Kalau sempat benar sih agak-agak gokil juga sih ya. Ya rasa-rasanya kayak mustahil aja gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini tudingan semata saja, hanya fitnah atau apa gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bolehlah silakan nilai saja ya. Nanti bolehlah silakan sampaikan komentar teman-teman. Saya juga nggak bisa membenarkan apapun gitu ya. Tapi setahu saya memang banyak sekali yang mengatakan seperti itu ya. Pak Jokowi ingin rebut partai Golkar lah, ingin rebut PD Perjuangan lah, ingin mengobok-obok lah, atau apalah, macam-macam lah gitu ya. Apalagi kemarin kalau kita melihat Hasto Kristianto, Sekjen DPP PD Perjuangan itu kan sudah sebagai tersangka ya dalam kasus suap Harun Masiku gitu ya. Ya artinya ini disangkut-sangkut pautkan dengan unsur politisasi. Karena pada saat pemerintahan Pak Jokowi menjelang masa jabatannya habis, Sekjen PD Perjuangan ini, Pak Hasto ini keras mengkritik pemerintahan pada saat itu. Terutama Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi ya memang kita lihat mengkhianati PD Perjuangan ya, malah mendukung ya pasangan Pak Prabowo dan juga Gibran, yang dimana mereka adalah lawan daripada lawan politik ya pada saat itu. Tapi Pak Jokowi malah tidak mendukung kandidat yang diusung dari partai PD Perjuangan. Kita nggak tahu alasannya atau apa gitu ya, atau tidak sejalan lagi pikirannya, tidak sejalan lagi gagasannya, atau hal-hal yang lainnya, hanya karena Gibran. Makanya Pak Jokowi dukung. Dari sejak katanya pembegalan di MK lah, atau apalah, macam-macam banyak sekali gitu ya. Tapi rasa-rasanya sih ya bisa saja iya gitu ya, bisa saja enggak juga. Tapi tergantunglah bagaimana kita dalam menilai teman-teman ya. Berarti teman-teman boleh silakan nilai saja di komentar pada video ini. Nah, apakah Pak Jokowi berhasil nanti merebut itu? Saya rasa enggak lagi gitu ya, karena baru-baru ini kabar yang saya dengar, Pak Jokowi ingin membuat partai support TBK, super terbuka, mungkin partai super terbuka, mungkin seperti itulah ya namanya ya. Tapi kita lihatlah seperti apa ke depannya, dan pokoknya ya semoga baik-baik saja lah ya. Mulyono, kontribusi apa terdapat PDIP sampai mau merebut PDIP? Jangan harap militan PDIP diam, jangan coba-coba.
Saya siap menumpas bila berani mengambil ahli PDIP. Jokowi sebaiknya istirahat, tidak susah komen-komen di media setiap hari. Coba seperti SBY, tenang, tidak sibuk di media. Nah ini Pak Jokowi memang kan sibuk banget di media gitu ya. Selalu aja ngomong, selalu aja menyampaikan apa segala macamnya itu. Beda dengan mantan-mantan presiden sebelumnya. Itu yang membuat beda. Seperti Pak SBY misalnya. Ya santai aja beliau, tenang-tenang saja ya. Istilahnya ya lebih ke sadar lah gitu ya. Ya sudah habis masanya gitu ya, sudah nggak jadi presiden lagi. Ya apapun yang perlu didukung ya didukung, yang perlu diingatkan ya diingatkan gitu ya. Nggak perlu cawe-cawe, nggak perlu endorse sana sini, nggak perlu kesana kemari dan seterusnya. Jadi itu yang mungkin membuat masyarakat jadi lumayan membuat masyarakat mungkin makin geram karena melihat ya Pak Jokowi ini kok udah habis tapi kok masih aja ngomong di media, gitu. Mungkin itu yang buat orang makin geram, kayaknya sih gitu. Ambisi setinggi langit, yakin Gibran tidak bisa dan tidak bakal jadi presiden, ya. Tuh janisin uang bapaknya buat nyogok biar Gibran raka bumi merangkak ya jadi presiden. Tidak mungkin karena rakyat sudah tahu semua kelakuan Gibran. Neraka apa sih ini rakyat sekarang sudah rebut tuh kepala Jokowi sama kepala Bahlil, manusia jahat di dunia. Ya Allah, musnahkanlah mereka, pengkhianat rakyat ya. PDIP memang problematik dan manipulatif, habis manis sepah dibuang. Kasar sekali gerakannya, awalnya Demokrat mau dibajak. Oh, ternyata Demokrat juga mau dibajak ya. Dengan mengutus Muldoko. PDIP mau diambil ahli tapi gagal. Golkar diobok-obok mengutus Bahlul jadi ketum karena Mulyono dihadang oleh petinggi Golkar. Siapa yang menghadang ya? Yang bela PDIP orang yang baik semua, pendidikan semua, beda sama yang bela. Hoax banyak dimunculkan kader partai seolah-olah mereka yang paling yes. Padahal carut marut negeri ini berasal dari praktek demokrasi yang kebablasan. Demokrat mau diambil ahli Jokowi, Golkar juga diambil, P3 juga mau diambil, sekarang PDIP. Bisnis partai sangat menjanjikan, bukan badan usaha tapi bisa buat kita kaya dan berkecukupan. Itulah partai. Buat apa direbutkan PDIP, bakal merosot akibat ulah Hasto dan kawan-kawan. PDIP bukan PSI, gampang direbut. PDIP partai besar dan kenyang, akan tantangan bukan kaleng-kaleng. Hanya PSI doang yang bisa direbut dalam tempo 2 hari. Itu pun bangga juga tuh orang-orang PSI gitu ya. Padahal memang udah kayak udah pengen langsung diambil ahli gitu ya. 2 hari 3 hari langsung jadi ketum loh Kaisangnya. Padahal nggak ada. Kaisang saya nggak tahu ya pernah jadi kader atau pernah jadi bagian daripada partai politik, nggak pernah saya dengar kabar itu. 2 hari 3 hari langsung jadi ketum. Ini prestasi yang luar biasa, sangat instan banget ini ya. Tanpa proses, tanpa merangkak, tanpa apa, bim salah bim aja tuh, boom, masuk langsung ketua umum. Gokil ya. Mungkin teman-teman bolehlah silakan sampaikan komentar Anda ya. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati.